Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang terhormat Bapak Bupati serta wakilnya, demikian juga yang terhormat Pak Kapolres dan wakilnya, serta Pak Dandim atau yang mewakilinya, serta yang kami muliakan Bapak Ketua MUI rahimahumullah, serta yang kami hormati dan kami sayangi, yaitu para bapak-bapak serta adik-adik sekalian. Demikian juga kepada Ustadz Abdurrahman Ayub, perwakilan dari BNPT, yang insya Allah akan menjelaskan kepada kita bagaimana rekrutmen ataupun hal-hal yang terkait dengan aktivitas radikalis yang ada di Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat sejak zaman reformasi, belakangan banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan dengan alasan agama. Demikian juga pembunuhan-pembunuhan yang sifatnya ingin memaksakan kehendak atau ingin melakukan perubahan frontal di suatu negara. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Atau mungkin dengan atas nama jihad. Dibunuh dikarenakan orang kafir misalnya. Perlu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang berlebih-lebihan. Di dalam Islam ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kita dilarang melakukan sikap berlebihan sehingga melebihi batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin sebahagian orang ada yang meyakini bahwasanya boleh membunuh orang kafir yang non muslim. Padahal dalam Islam, dalam membunuh, melenyapkan satu nyawa, itu ada aturannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa min adli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Demikianlah kami tetapkan terhadap Bani Israel, barang siapa yang membunuh satu orang atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatala an-nasa jami'a. Orang ini seperti telah membunuh seluruh umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Mereka yang menyelamatkan satu nyawa, mereka berarti seperti telah menyelamatkan seluruh nyawa umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini an-nas, yaitu manusia. Artinya ikhwatiddin, secara global seorang muslim dilarang menyelenyapkan nyawa siapapun, baik dia orang muslim maupun orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa kalian bersikap baik, bersikap adil kepada orang-orang kafir
yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Di sini khafidin rahimanallahu wa iyyakum. Berarti tidak semua orang kafir bisa dibunuh. Ada aturannya dalam Islam, ikhwatiddin. Bahkan dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengancam neraka bagi seorang perempuan di mana dia memelihara, dia mengurung seekor kucing sampai kucing ini mati. Tidak dia beri makan dan tidak dia lepaskan untuk bisa mencari makan. Allah Subhanahu wa taala masukkan orang ini ke dalam neraka gara-gara dia menzolimi seekor kucing. Islam menghargai satu nyawa, ikhwatiddin, apalagi yang namanya manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yarih rihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir ahli dhimmah yang non muslim tapi di bawah perlindungan satu negara, maka orang ini tidak akan mencium bau surga. Seperti orang-orang non muslim yang ada di sekitar kita, yang ada sebagai tetangga kita. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang orang non-muslim yang dilindungi oleh negara. Tidak boleh disakiti. Dan mereka termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya jika tetangganya itu seorang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Demikian juga kalau orang non muslim itu adalah orang-orang yang memang tidak memerangi kaum muslimin, apalagi ada perjanjian damai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih rihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang non-muslim yang ada perjanjian damai dengan seorang muslim, dengan kaum muslimin, maka si pembunuh itu tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu masirata sab'ina kharifan. Sementara bau surga itu sudah tercium sejauh 70 tahun perjalanan. Kalau si pembunuh ini, ikhwatiddin, tidak mencium bau surga, lantas kemana tempatnya? Kemana coba adik-adik? Kalau dia dikatakan tidak mencium bau surga, lantas di akhirat kemana tempatnya? Neraka. Tidak bisa kita katakan, tidak apa-apalah Ustadz, nggak mencium, yang penting masuk surga. Emang tutup hidup masuk surga? Para ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian membunuh seorang muslim ini lebih parah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh satu orang mukmin yang dengan sengaja, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam kekal selamanya. Apakah sampai di situ? Tidak. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka dengan dia. Selesai? Belum. Wa la'anah. Allah laknat dia. Selesai? Belum. Wa adda lahum 'adzaban 'azima. Allah akan azab dia dengan azab yang sangat berat. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwasanya yang pertama sekali nanti yang Allah hisab di hari kiamat tentang muamalah satu manusia dengan manusia yang lain, yaitu masalah darah. Kalau kita lihat sejarah terorisme yang ada di Indonesia, pemboman, yang pertama sekali itu bom Bali. Apa alasan mereka? Dan bahkan banyak kaum muslimin yang terkecoh mendukung. Alasannya apa? Di sana tempat maksiat.
Di sana adalah orang-orang kafir yang akan merusak kaum muslimin Indonesia. Ingat, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang datang ke Indonesia itu sudah mendapat perlindungan oleh pemerintah. Tidak boleh dianiaya, tidak boleh disakiti, tidak boleh disakiti, dan tidak boleh dizolimi. Kemudian berikutnya terjadi pemboman di hotel JW Marriott. Kalau yang di Bali umumnya orang-orang non-muslim, 1-2 lah orang muslim. Tapi ketika di hotel JW Marriott kita lihat sebahagiannya muslim, sebahagiannya lagi kafir atau non-muslim. Mulai lebih banyak kaum muslimin. Kemudian ikhwatiddin, masih ingatkah seorang teroris yang ngebomnya di masjid di saat akan dilaksanakannya sholat Jumat? Kira-kira berapa persen di masjid ada orang non-muslim? Gak ada. Tidak ada ikhwatiddin. Seluruhnya kaum muslimin, seluruhnya orang-orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat, dan sholat Jumat tidak jadi gara-gara peristiwa ini. Baik, kalau mereka ditanya mengapa, alasannya jihad. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, membunuh seorang muslim saja Allah Subhanahu wa taala ancam dengan azab yang luar biasa. Allah menyebutkan fajazauhu jahannam, maka ganjarannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka terhadap orang itu. Wa la'anah, Allah laknat dia. Wa addalahu adzaban azima, Allah akan azab dia dengan azab yang sangat keras. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Perhatikan. Kalau seorang pembunuh, kita katakanlah dia pembunuh berdarah dingin. Membunuh mungkin dikarenakan merampok, atau membunuh dikarenakan emosi, atau membunuh dikarenakan dendam kesumat. Kalau dia kita dudukkan, kemudian kita dialog, coba tanya, Pak, Mas, kira-kira membunuh ini baik apa tidak? Kira-kira apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka kira-kira para hadirin? Pasti mereka katakan tidak baik. Pasti. Lantas kenapa Anda lakukan? Dikarenakan emosi, dikarenakan tak terkendali, banyak hal alasannya. Tapi hati kecil mereka mengatakan, ini adalah perbuatan buruk, ini perbuatan dosa, ini perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatiddin, Allah Subhanahu wa taala sangat mengancam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi damin mu'min la akabahumullah finnar." Seandainya seluruh penduduk langit berkonspirasi dengan seluruh penduduk bumi membunuh satu orang mukmin, niscaya Allah akan masukkan semua mereka dalam neraka jahanam. Bayangkan ikhwatiddin, seluruh umat manusia, seluruh makhluk, kalau mereka berkonspirasi membunuh satu orang mukmin, Allah sangat marah. Allah nggak peduli karena dia telah membunuh satu orang mukmin. Allah masukkan semua ke dalam neraka jahanam. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Makanya tidak ada satu agama pun yang mengatakan membunuh manusia itu dibenarkan. Tidak usah pakai Islam. Tidak usah pakai Islam. Pakai syariat agama lain manapun akan mengatakan bahwasanya membunuh itu tidak dibenarkan. Bahkan para pembunuh berdarah dingin sekalipun yang mungkin main bunuh, main tikam, mungkin dikarenakan dia ketua preman, mungkin biasa membunuh, biasa menikam. Coba tanya, kira-kira ini baik apa tidak? Kira-kira jawabannya apa?
Tidak. Tapi ada satu yang mengerikan. Kalau tadi dia membunuh, dalam hatinya mengatakan bahwasanya ini perbuatan buruk. Tapi ada satu perbuatan yang mengerikan. Dia membunuh, tetapi niatnya, keyakinannya, dia membunuh untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang seperti ini didudukkan, Bapak kenapa membunuh polisi? Dia katakan ini jihad fisabilillah. Bapak salah apa tidak? Pasti jawabannya tidak salah. Mengapa demikian, ikhwatiddin? Sebuah kemaksiatan sudah diyakini menjadi sebuah kebenaran. Sehingga kejahatan yang mereka lakukan, mereka yakini untuk menegakkan sebuah kebenaran. Ini yang sangat bahaya. Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Satu kisah sebagai contoh bagi kita. Kisah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Siapa? Ada yang tahu? Abdurrahman bin Muljam. Ikhwatiddin, perhatikan. Abdurrahman bin Muljam ini itu seorang qari. Dia diutus oleh Umar bin Khattab. Dia diutus oleh Umar bin Khattab ke Mesir untuk mengajarkan kaum muslimin Al-Quran. Sehingga apa kata Umar bin Khattab dalam suratnya kepada gubernur Mesir pada saat itu, yaitu Amr bin As. Apa kata beliau? Inna arsaltu ilaika rajulan huwa Abdurrahman bin Muljam. Aku utus kepada kamu seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Min ahlil Quran. Termasuk orang yang ahli Al-Quran. Athartuka bihi ala nafsi. Aku utamakan dia pergi ke tempatmu. Fa idza ataka ij'al lahu daran yuqri'un nas fihil Quran. Kalau dia sampai ke tempatmu, tolong buatkan satu rumah khusus di mana di sanalah dia akan membacakan Al-Quran, mengajarkan orang-orang Al-Quran. Fa'akrimhu, kata Umar bin Khattab, muliakan dia. Maka dia pun ke Mesir dan dia bertempat tinggal di sebelah rumah Abdurrahman bin Udais. Abdurrahman bin Udais ini salah seorang tokoh yang ikut membunuh Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Muljam orang baik. Ya, orang baik. Ternyata bertetangga dengan seorang yang pemikirannya salah. Apa akhirnya, ikhwatiddin? Berubah. Seorang Abdurrahman ibnu Muljam berubah menjadi seorang berpemikiran radikal, teroris. Akhirnya bagaimana, ikhwatiddin? Dia memiliki kelompok di sana. Di mana kelompok ini pernah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dalam peperangan Nahrawan. Sehingga habis, terbunuh. Orang-orang yang berpemikiran teroris ataupun khawarij. Tinggallah ini Abdurrahman bin Muljam dan beberapa kawannya. Kemudian Abdurrahman bin Muljam beserta Barak bin Abdullah dan Amr bin Bakar, mereka sepakat untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Bayangkan, 3 sahabat Nabi. Mereka berkonspirasi untuk membunuh mereka, membunuh 3 orang ini. Abdurrahman bin Muljam khusus targetnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sementara Barak bin Abdullah targetnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Amr bin Bakar targetnya adalah Amr bin As. Adapun Amr bin As
pada waktu tanggal direncanakan pembunuhannya, yaitu pada subuh pagi. Ternyata pada saat itu Amr bin As tidak pergi ke sholat Jumat. Karena waktu itu para gubernur yang memimpin sholat Jumat, yang memimpin imam itu adalah para gubernur. Jadi mereka yang jadi imam. Ya, kita harapkan juga Pak Bupati bisa menjadi imam khotib Jumat. Masya Allah kalau sampai seperti itu. Amin Pak ya, Insya Allah. Baik, kebetulan pada saat itu Amr bin As tidak ikut karena sakit, diwakilkan. Kalau dahulu kan tidak tahu siapa mana orangnya. Beda dengan sekarang, ada di Facebook, ya, nampak orangnya. Kalau dulu tidak tahu. Akhirnya dibunuhlah orang ini. Yang mereka kira bahwasanya Amr bin As, terluputlah Amr bin As dari pembunuhan. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan sempat ditikam dengan senjata yang sudah direndam dengan racun selama 40 hari. Tapi dia selamat, nyawanya selamat, yang terkena tempat alat reproduksi. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan punya anak hanya satu, Yazid bin Muawiyah. Adapun Ali bin Abi Thalib, nah ini dia, ikhwatiddin, terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Bagaimana kisahnya? Begini kisahnya. Ketika mereka sudah berkonspirasi seperti ini, ya cari waktu yang tepat. Lama kelamaan kan niat yang kuat ini bisa menjadi kendur. Pada suatu hari menikahlah Abdurrahman bin Muljam dengan seorang wanita yang cantik jelita yang bernama Fitom. Fitom ini seorang wanita yang berpikiran radikal, yang berpikiran teroris atau khawarij. Ketika Abdurrahman ibn Muljam tertarik jatuh hati dengan wanita ini si Fitom mengatakan, aku terima lamarmu dengan syarat uang ini ditambah dengan apa? Ditambah dengan darah Ali bin Abi Thalib. Semakin semangat. Makanya adik-adik yang belum nikah, hati-hati cari calon. Ya, karena itu sangat berpengaruh dengan suami. Sangat berpengaruh. Akhirnya ikhwatiddin, Abdurrahman bin Muljam ini semakin kuat dia untuk melaksanakan rencananya. Dia tahu Ali bin Abi Thalib gak akan mampu dia hadapi sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang ikut duel ketika perang Badar. Demikian juga ketika perang Uhud. Dia tahu ini sakti mandraguna Ali bin Abi Thalib. Jago dalam berpedang, bermain pedang. Dia tahu itu, makanya dia ajak dua temannya yang bernama yaitu Syabib dan Wardan. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, pada pagi hari, di saat Ali bin Abi Thalib keluar melaksanakan sholat Jumat, dikeroyoklah Ali bin Abi Thalib. Dan yang menghabisi nyawa Ali bin Abi Thalib adalah sabetan pedang Abdurrahman bin Muljam. Yang membuat hati kita miris, bagaimana? Di saat Ali bin Abi Thalib ditikam, di saat Ali bin Abi Thalib ditebas lehernya oleh Abdurrahman bin Muljam, apa yang dia katakan? Apakah dia katakan jihad seperti orang main karate? Tidak. Dia baca Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia baca surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha Pengasih terhadap para hambanya. Bayangkan ikhwatiddin. Ali bin Abi Thalib, siapa yang enggak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Dibunuh dengan alasan jihad. Dibunuh sambil membaca Al-Quran. Bukan Ali bin Abi Thalibnya yang baca Quran, pembunuhnya membaca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ali bin Abi Thalib, keponakan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib, khalifah Rasulullah yang keempat bila munaza,
Tidak ada perselisihan pendapat para ulama, termasuk khalifah. Ali bin Abi Thalib, orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Tapi lihat, orang-orang seperti Abdurrahman bin Muljam membunuh orang seperti Ali bin Abi Thalib dengan alasan agama, dengan alasan jihad, dengan alasan ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dibunuh, orang yang dijamin masuk surga, lantas yang si pembunuh bagaimana? Kita sudah tahu jawabannya. Jadi, cara, mindset cara berpikir, jangankan saya, jangankan bapak, jangankan adik-adik, jangankan TNI, jangankan Kapolri, Ali bin Abi Thalib saja dibunuh dengan alasan jihad. Apalagi kita. Makanya ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Membunuh, tapi dia yakini membunuh ini mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Membunuh dengan harapan dimasukkan ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, apa penyebab ini semua? Penyebabnya sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abaina ay yahmilnaha fa ashfaqna minha wa hamalal insan. Sesungguhnya kami ajukan Quran ini kepada bumi dan gunung. Ini amanah diajukan kepada bumi dan gunung. Gak sanggup mereka lakukan, gak sanggup mereka mengemban amanah. Takut mengemban amanah. Wa hamalal insan, dan manusia yang menerimanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia itu adalah zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zaluman jahula, zalim dan jahil. Seorang yang zalim, menzalimi orang lain, mungkin dia mengambil harta orang lain, mungkin dia membunuh orang lain dikarenakan emosi, orang zalim. Tapi ikhwatiddin, seandainya dia tahu bagaimana ancaman Allah untuk terhadap orang-orang pembunuh, dia tidak akan mungkin berbuat zalim. Kemudian jahula, jahil dalam memahami syariat Islam. Tidak mengerti bagaimana syariat Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Damdi tadi. Tidak mengerti bagaimana konsep Islam. Hanya melihat tekstualnya saja. Tanpa memahami bagaimana dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang lain. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ketika terjadi dialog antara seorang ulama Mesir dengan seorang teroris, beliau bertanya, kenapa kalian bunuh dia? Setelah kalian bunuh, lantas kemana perginya? Mereka menjawab, kalau kami bunuh mereka, mereka mati, masuk neraka. Kalau begitu apa bedanya kalian dengan iblis? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia itu ingin mengajak, memanggil kelompoknya mereka agar menjadi neraka sa'ir, agar menjadi terperosok ke dalam neraka jahanam, neraka sa'ir. Kalau iblis misinya dia untuk memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam neraka, kalian, apa bedanya kalian dengan itu? Kita, ikhwatiddin, kita ingin mengajak umat manusia untuk masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga, bukan untuk memasukkan mereka ke dalam neraka. Makanya mereka tak perlu seorang alim, tak perlu. Kenapa? Karena mereka misinya membunuh. Cukup keberanian ditanamkan pada seorang yang memang tidak memiliki ataupun sangat dangkal pemikiran agamanya, dilakukan brainwash pemikiran, cuci otak, jadilah dia. Beda dengan orang yang mengajak agar orang-orang benar, agar orang-orang bersama-sama kita masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Itulah sangat berbahayanya. Sangat berbahayanya pemikiran ini. Kalau pembunuh-pembunuh biasa itu belum berbahaya. Karena mereka bisa tobat. Mereka bisa tobat. Tapi kalau pembunuh dengan alasan agama, tidak akan tobat sampai syubhat-syubhat yang ada di pemikiran mereka itu dihilangkan, dicuci bersih. Makanya kalau mereka di penjara, apakah mereka bisa tobat?
Belum tentu. Apakah disiksa? Belum tentu. Kenapa? Ini pemikiran. Pemikiran harus dibersihkan dengan pemikiran yang benar. Makanya penjara itu belum bisa menangani masalah. Sebagaimana yang kemarin kejadian di Tamrin. Itu yang baru keluar dari penjara. Yang baru keluar dari penjara. Berarti penjara belum bisa. Sekedar dikurung belum bisa. Ini pemikiran ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Makanya dalam Islam Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, menuntut ilmu syariat terutama, wajib hukumnya bagi setiap muslim. Wajib bagi seorang muslimah supaya dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man talabal ilm, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalahu Allah tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan dia jalan untuk menuju surga. Kalau tidak akan mudahlah syaitan untuk memalingkan dia dari jalan yang lurus. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, semoga landasan berfikir dikarenakan kurangnya ilmu. Dikarenakan kaum muslimin sudah tidak begitu peduli dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengerti bagaimana cara memahami jihad. Jihad itu bukan radikal, bukan. Kalau jihad dilaksanakan dengan konsep Islam yang sebenarnya, tidak radikal. Tidak radikal. Karena ada konsep-konsep. Bukankah kita pernah dengar Rasulullah melarang para sahabat kalau mereka sudah memasuki satu kaum, nggak boleh menebang pohon, nggak boleh membunuh anak, nggak boleh membunuh kaum wanita. Itu konsepnya. Itu dalam peperangan. Kita di Indonesia jihad dengan siapa? Perang dengan siapa? Kaum muslimin 85% itu kaum muslimin semua. Makanya ikhwatiddin, hati-hati. Ini pemikiran. Ya, ini pemikiran. Makanya saya dalam kesempatan ini mengajak kaum muslimin, mari kita dalami agama kita. Mari kita terus giat belajar, menggali kembali supaya kita itu bisa selamat dari pemikiran-pemikiran yang salah. Ketahuilah bahwasanya ketika syaitan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata syaitan? Rabbi bima aghwaytani. Wahai Tuhanku, kan Engkau telah menganggap aku sesat. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Setiap orang yang menempuh jalan yang lurus akan digoda oleh syaitan sehingga dia bisa belok kiri dan belok kanan. Karena syaitan tahu bahwasanya mereka yang menempuh jalan lurus ini itu ujungnya adalah surga. Kalau dia belok kiri atau belok kanan, ujungnya adalah neraka. Makanya syaitan tidak suka seorang itu menuju surga. Tidak suka seorang itu untuk menuntut ilmu. Ketika syaitan menggoda orang-orang yang ada di jalanan, beda dengan menggoda orang-orang yang di masjid, beda caranya. Ya, dia sudah punya pengalaman yang luar biasa. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Karena waktu sudah habis, itulah ya, mari kita dalami agama kita. Belajarlah ya, belajar dari ustadz-ustadz yang memang sudah berkompeten dalam ilmunya. Kalau mau belajar jihad, belajar dari memang mereka yang alim dalam ilmu jihad. Jangan sampai salah. Supaya apa ikhwatiddin? Supaya kita tidak malah terperosok dalam neraka. Padahal kita meyakini itu merupakan perbuatan yang benar. Qul al unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah engkau aku beritahu satu perbuatan yang paling rugi, perbuatan yang paling rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, di mana perbuatan semasa di dunia dia sesat. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira mereka sedang berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, dan insyaallah Al-Ustadz Al-Mukarram Abdurrahman Ayyub akan menjelaskan secara detail
orang-orang, aktivitas, dan apa saja yang pernah beliau alami selama beliau berkecimpung bersama orang-orang yang berpemikiran radikal. Demikian ikhwatiddin, lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.